Oke, progresnya adalah pertama, sebagaimana mungkin sudah diberitakan, kita itu sudah menyelesaikan proposal, ya proposal, dan kita sudah sampaikan kepada pemerintah melalui Dewan Energi Nasional, gitu ya. Nah, proposal ini cukup komprehensif, bahkan, nah kenapa? Karena proposal ini bukan proposal, walaupun membuat proposal ini kurang lebih 6 bulan, dimulai kurang lebih dari Desember tahun 2023 ketika kita menandatangani MOU dengan Dewan Energi Nasional. Dari situ, Dewan Energi Nasional berdasarkan nota kesepahaman gitu, tantangan 2023, sepakat untuk bersama-sama mengembangkan proposal yang untuk diusulkan kepada pemerintah. Nah, isi proposal ini adalah berbagai macam studi dan kajian yang telah kita lakukan selama 3-4 tahun terakhir. Macam-macam, jadi komprehensif sekali. Nah, ini sudah kita sampaikan proposal ini. Dan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengatakan ingin bangun PLTN dan lain-lain, tapi dapat saya katakan semuanya itu kalau bahasanya Pak Prabowo cuman omon-omon gitu ya. Karena belum ada satupun juga mereka yang membuat apapun ya, cuman omon-omon, seminar-seminar di mana-mana, modalnya kan PPT doang. Itu mudah gitu ya. Nah, kita dalam 3 tahun terakhir kan udah keluar hampir lebih dari 50 miliar gitu ya. So itu membuktikan betapa serius kita gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, kita itu secara de facto sudah 3-4 tahun di depan orang-orang. Jadi kalau orang-orang perusahaan-perusahaan lain mau masuk ke Indonesia, mau melakukan, mereka harus melakukan semua yang apa yang kita lakukan. Dan itu akan butuh 3-4 tahun. Dengan kata lain, kalau Presiden Prabowo mengatakan ingin sebelum turun itu udah ada PLTN atau udah ada barangnya, at least sudah terpasang, mungkin belum beroperasi, ya satu-satunya ya Torkon. Karena perusahaan lain mereka harus 3-4 tahun. Anggap kalau mereka mulai di 2025, ya itu baru selesai studi-studi mereka itu di 2028-29. Sementara kita di tahun 26 itu udah mulai start. Tahun 27 kita udah groundbreaking. Tahun 28 barangnya udah nyampe ke Pulau Klasa. Nah, jadi yang terbaik itu adalah proposal sudah kita sampaikan kepada Dewan Energi Nasional, begitu juga udah kita sampaikan kepada Menteri SDM, begitu juga udah kita sampaikan kepada PLN melalui Dirut PLN gitu ya. Jadi udah kita sampaikan lah proposal ini. Nah, ya memang sampai saat ini kita belum ada follow up-nya. Ya, memang lagi menunggu. Kami paham bahwasanya pemerintah belum bisa menanggapi proposal ini ya karena memang CAN itu belum diketok. Ya, kebijakan nasional ini yang lagi direvisi. Begitu juga RUKN dan RUPTL-nya belum ada gitu ya. Saya rasa CAN dulu. Jadi kami masih memahami lah ya bahwasanya pemerintah seolah-olah menunggu adanya CAN dulu. Ya, karena kan nggak ada payung hukum ya. Walaupun sesungguhnya Undang-Undang 54 tahun 2024 yang baru aja dirilis tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang baru walaupun itu tahun 25 ya. Itu sudah mengamanatkan nuklir masuk, udah ada ya, jadi udah ada payungnya undang-undang. Tapi kan itu undang-undang 25 sampai 45. Jadi saya paham karena secara exist itu baru berlaku kan 25 ya, karena itu rencana 25-45 gitu ya. Jadi di dalam RPJPN tersebut diamanatkan periode 30-34 itu PLTN pertama beroperasi, lalu 35-40 itu penambahan kapasitas PLN, dan 40-45 itu adalah pembangunan industri nuklir, kira-kira seperti itu. Nah, sesudah itu, ya tentunya kita harapan saya khususnya kepada Presiden Prabowo, untuk dalam nuklir ini harus masuk di dalam program prioritas 100 hari ke depan. Jadi apa yang saya harapkan adalah supaya menjadi konkret, karena nuklir ini kan satu-satunya visi Bung Karno yang belum terrealisasi sejak hampir 70 tahun kan. Yaitu apa? Yaitu Bung Karno bilang untuk menjadi Indonesia negara besar harus kuasai nuklir dan antariksa yang sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi ini adalah menurut saya adalah sesuatu yang membanggakan bila mana Presiden Prabowo, Presiden ke-8 itu bisa merealisasikan visi Bung Karno gitu loh. Nah, tentunya yang saya harapkan dalam program 100 hari apa? Yaitu 2 hal aja gitu ya. Nah, kami berharap Pak, 2 hal ini yaitu RPP CAN dan NEPIO ini bisa segera ditandatanganin Pak di dalam program 100 hari Bapak. Maka dengan ini akan menjadi konkret dan menjadi
bagian daripada realisasi implementasi visi Bung Karno yang tertunda selama 70 tahun, Pak. Nah, itu dia, itu harapan kami. Jadi, itu adalah yang konkret. Nah, tentunya yang berikutnya adalah perihal kerjasama kita dengan Bapeten. Jadi, kita sudah melakukan suatu konsultasi 3S. Itu kayak proses persiapan ya, konsultasi persiapan perizinan. Jadi Bapeten menilai kesiapan proses perizinan kita. Sudah berjalan hampir 20 bulan dan akhir 2024 ini berakhir, dan di akhir Desember ini kita akan secara resmi melakukan pendaftaran untuk tapak melalui submission, memasukkan yaitu program evaluasi tapak dan sistem evaluasi tapak gitu ya, disebut PETSMET. Nah, submission daripada program evaluasi tapak ini kepada Bapeten ini adalah bagian dari proses perizinan resmi, dan ini akan historical karena ini adalah untuk pertama kalinya perusahaan melakukan submission terhadap ini terkait tapak. Nah, itulah update yang terkini.